갑자기 내게 나타나준 너. 난 아무 말도 할 수가 없었지. 첫눈에 반한다는 이야기가 널 보는 순간 이해가 됐어. Halo teman-teman, welcome to my channel. Jadi hari ini saya kepengen membahas sama kalian, sebenarnya oplas itu ada nggak sih garansinya? Atau kalau misalnya ada gagal oplas, atau misalnya aku nggak suka dengan hasil oplasku gitu loh, bisa nggak sih direvisi dan gratis nggak sih? Dan apakah itu digaransi nggak sih sama rumah sakit? Oke teman-teman, jadi video hari ini adalah untuk membahas dan untuk menjawab semua pertanyaan kalian mengenai ada nggak sih garansi dari rumah sakit gitu. Oke, jadi teman-teman yang pertama adalah mengenai hasil oplas gitu. Nah, namanya kan kita manusia ya, kadang kita merasa puas gitu, kadang kita juga nggak merasa puas dengan hasil oplasnya kita. Nah, sekarang kalau misalnya kita ngerasa nggak puas nih dengan hasil oplasnya kita, bisa nggak sih sebenarnya itu direvisi gratis? Itu digaransi nggak sih sama rumah sakit? Teman-teman, ada beberapa faktor sebenarnya yang harus kalian ketahui mengapa hasil oplasnya kalian itu tidak maksimal. Kadang ya, contohnya seperti ini. Hidung, ya hidung. Hidung itu adalah oplas yang paling banyak dilakukan sama orang. Apalagi klien saya, misalnya dari 100%, yang bikin hidung itu ada 85%. Jadi hidung itu adalah oplas yang sangat-sangat populer gitu. Yang kedua adalah payudara. Nah, teman-teman tergantung dari prosedur. Kalau misalnya kalian setelah selesai oplas, terus kalian bilang, loh kok hidung saya masih tebal banget sih, masih gede banget sih gitu. Nah, kalau misalnya hasilnya tetap gede, kalian harus lihat lagi, harus direview lagi prosedur apa yang kalian lakukan pada saat kalian melakukan prosedur rinoplasti itu. Kalau misalnya prosedur itu tidak kalian lakukan, ya tentu saja seperti itu gitu loh. Contohnya apa? Contohnya seperti alarplasti. Kadang kan ada orang yang alarplastinya itu yang cuping hidungnya itu lebar gitu ya. Nah, lalu kemudian setelah oplas, loh kok cuping saya masih lebar sih? Lalu kemudian dilihat, oh iya, kamu kan nggak ambil alarplasti gitu loh. Ya otomatis itu cuping kamu tetap lebar gitu loh. Jadi itu ya tidak direvisi gitu. Yang kedua itu adalah misalnya oplas hidung gitu ya. Hidungnya ini batangnya ini masih tetap gede gitu loh. Dan padahal udah diisi implan gitu loh. Loh, terus habis itu dilihat, oh kamu tidak melakukan osteotomi. Osteotomi itu apa? Osteotomi itu adalah pengikisan batang hidung. Jadi ya, kalau misalnya kamu tidak melakukan osteotomi, ya otomatis hidungnya akan tetap lebar batangnya dan cuma diisi implan aja. Makanya saya selalu bilang sama klien saya, yang pertama pada saat kamu konsultasi sama dokter, jangan pernah minta sama dokter, dok, aku mau yang senatural mungkin gitu ya. Cukup kalian bilang, dok, bikinin yang bagus ya, maunya yang kayak misalnya kalian mau apa gitu. Misalnya aku mau slim, aku mau ininya kecil, cupinya kecil, batangnya kecil, terus agak tinggi, tingginya seberapa, kayak gitu gitu. Jadi jelas ya, untuk masalah kepuasan, puas hasil oplasnya atau enggak oplas, itu yang pertama-tama harus tergantung dari prosedur apa yang kalian lakukan gitu. Nah, misalnya seperti ini, kalian sudah mengambil osteotomi, sudah ngambil alarplasti, contohnya ya pada hidung. Tapi kok hidung saya masih tetap gede sih, cupingnya masih tetap lebar sih. Nah, ini ada yang namanya sudah maksimal, sudah mentok sampai segitu gitu loh. Karena di dalam hidung kita, dalam ini semuanya tulang wajah kita ya, ini semuanya ada maksimalnya, yaitu yang sudah tidak bisa dioplas lagi, ada yang sudah mentok. Contohnya misalnya kayak face contouring ya. Ini kan waktu itu saya potong tulang pipi yang segini ya, yang tinggi segini. Nah, setelah itu wajah saya mungkin misalnya ini contoh ya, misalnya ada yang berpikir, "Oh, wajah kamu masih gendut tuh, masih besar tuh kayak gini," gitu loh. Itu karena apa? Bagian sini itu sudah tidak bisa dipotong lagi. Jadi tulang sininya kita ini sama tulang sini itu sudah mentok gitu. Kalian paham ya sampai sini? Jadi ada prosedur oplas yang sudah mentok, sudah tidak bisa dilakukan lagi. Kalau misalnya dipaksa, kalian bisa cacat, bisa kena saraf dan lain-lain segala macam. Sama dengan bagian jaw. Nah, di bagian jaw sini, di sini ada kita punya saraf ya. Jadi ada orang misalnya kadang yang dia bikin jaw reduction gitu ya, atau V-line gitu ya. Nah, pada saat setelah bikin V-line, mereka bilang, kok kurang shape sih, kok kurang kecil sih muka saya sih. Kalian harus ketahui teman-teman bahwa ada batas maksimalnya sampai tulang yang bisa dipotong gitu. Karena di bagian sini itu, di V-line, itu tuh banyak banget sarafnya kita. Dan di sini tuh tidak bisa dipotong lagi kalau misalnya sudah kena sarafnya gitu. Jadi ada batas maksimalnya gitu. Yang berikut contohnya adalah mata. Nah, banyak banget juga yang bilang sama aku, ih, matanya itu tinggi sebelah gitu loh. Kalian harus ketahui, kalian lihat ini mata saya. Nah, ini kanan dan kiri, ini tuh sudah sama besar. Tapi yang
yang naik sebelah itu adalah alisnya gitu. Ini alisku ini suka naik sebelah. Seperti di video yang ini, pada saat aku ngomong, itu alisku naik sebelah seperti ini. Nah, alisku tuh kadang memang naik sebelah, kadang salah gambar gitu ya. Dan kalian harus tahu teman-teman, bahwa yang saya oplas itu adalah mata saya, bukan alis saya gitu. Jadi kalau misalnya alisnya naik sebelah, itu kesalahannya ada pada otot, atau ada kesalahan pada jidat gitu. Jadi itu tidak ada hubungannya dengan mata gitu. Nah, sekarang contohnya sama kalau misalnya kalian habis oplas. Untuk orang yang kan banyak ya yang alisnya itu satu tinggi sebelah, satu tinggi satu rendah, satu tinggi gitu ya. Nah, habis oplas alisnya akan tetap seperti ini, tapi matanya ya udah sama. Dan jangan bilang, loh kok alis saya masih tinggi sebelah sih? Ya iyalah, karena yang dioplas itu adalah matanya, bukan alisnya. Itu yang harus kalian ketahui dulu teman-teman. Jadi untuk kasus-kasus seperti ini, kasus yang nomor 1 ini, kalau misalnya udah mentok, udah paling maksimal dilakukan gitu ya, atau misalnya prosedur yang dilakukan itu tidak kalian ambil, ya itu tidak bisa direvisi gitu. Karena masalah hasil itu tergantung dari prosedur apa yang kita lakukan, tekniknya dokter, keahliannya dokter, dan juga apakah itu sudah mentok atau tidak gitu. Contoh yang lain lagi ya mengenai mata. Ini mata saya, udah saya jelaskan di video yang ini. Ini mata saya yang bagian sini kalian bisa lihat. Aduh. Ini kalian lihat nggak? Ini kan. Nah, ini tuh ada garis lipatan ya. Tapi somehow dia terlipat di bawah sini gitu. Kenapa? Karena di sini nih. Karena di sini itu ada tulang mata saya gitu. Di sini tulang mata saya. Nah, jadi kalau misalnya sudah mentok sampai seperti ini, ya itu sudah maksimal. Ya itu tidak bisa direvisi lagi gitu loh. Itu yang harus kalian ketahui mengenai apakah ini namanya gagal oplas atau ini sudah mentok yang paling maksimal yang bisa dilakukan sama dokter gitu. Oke, lanjut adalah terus yang mana dong kalau misalnya yang bisa direvisi sama dokter? Teman-teman mungkin kalian sudah tahu dulu aku gagal oplas yang mataku yang seperti ini. Ini untuk yang mata, ini satu jahitannya itu turun, satu jahitannya itu jadi. Istilahnya seperti itu. Jadi satu jahitannya jatuh, satu jahitannya jadi. Nah, ini yang namanya gagal oplas. Dan bisakah sebenarnya ini direvisi? Ini sebenarnya bisa direvisi dan juga masih mendapatkan garansi dari rumah sakit gitu. Nah, beberapa rumah sakit itu punya peraturan-peraturannya mereka sendiri. Ada rumah sakit yang menerima revisi setelah hasilnya itu terlihat dalam 3 bulan. Dan ada rumah sakit yang memberikan waktu sampai 6 bulan. Jadi contohnya ya, kalau misalnya post surgery 3 bulan gitu, kok hidung saya miring ya seperti ini dok? Oh, itu bisa direvisi gitu. Tapi ada juga rumah sakit yang memberikan sampai 6 bulan. Jadi benar-benar sampai masa downtime-nya itu selesai ya, karena downtime-nya oplas itu adalah sampai 6 bulan. Contohnya apa? Contohnya seperti wajah saya ini. Ini kan baru 3 bulan ya post surgery saya. Nah, ini tuh masih bengkak. Di sini masih bengkak, di sini masih bengkak, di sini masih bengkak gitu kan. Nah, itu harus ditunggu sampai 6 bulan untuk dilihat hasil akhirnya gitu. Nah, makanya ada rumah sakit yang memberikan waktu sampai 6 bulan karena sampai waktu downtime-nya itu benar-benar selesai gitu loh. Nah, setelah 6 bulan kemudian, mungkin kalau misalnya kalian lihat, oh kok hidung saya ada miring, oh misalnya kayak jahitan mata saya kok turun sebelah kayak gini, nah itu bisa direvisi secara gratis. Itu ada garansinya dari rumah sakit. Makanya kalian harus selalu tanya sama rumah sakit untuk pertama kalinya gitu loh. Ini ada garansinya nggak? Oh iya ada garansi 6 bulan gitu. Nah, kemudian lagi bagian mana sih sebenarnya yang bisa direvisi kalau misalnya ada gagal oplas? Dan gagal oplas itu seperti apa sih? Contoh berikutnya setelah mata adalah hidung, karena hidung itu adalah oplas yang paling banyak dilakukan oleh orang-orang gitu. Nah, hidung yang bisa direvisi setelah 6 bulan kemudian, yaitu yang pertama yang miring gitu ya, yang miring ke samping sini gitu, atau miring masuk ke dalam. Terus yang kedua, kalau misalnya implannya itu lama-lama turun ke bawah ya, bisa kelihatan dalam 6 bulan itu biasanya, kalau misalnya teknik sang dokter itu kurang bagus, dalam 6 bulan pasti langsung kelihatan. Yang ketiga adalah misalnya setelah operasi ataupun setelah 3 bulan atau 6 bulan kemudian ataupun setelah operasi itu terjadi infeksi. Infeksi itu seperti apa sih? Jadi kayak terjadi kemerah-merahan gitu ya atau keluar nanah gitu ya. Itu bisa direvisi sama rumah sakit. Akan tetapi infeksinya itu harus disembuhkan dulu. Infeksinya itu harus benar-benar sembuh dulu, tidak bernanah lagi, tidak bengkak lagi, tidak merah lagi, baru kemudian bisa direvisi gitu. Jadi jelas ya teman-teman, revisi itu bisa dilakukan kalau misalnya ada kesalahan teknik pada saat dokter melakukan oplas itu. Jadi contohnya kayak mata, jahitannya jatuh sebelah, kayak hidung, implannya miring, atau kemudian terjadi infeksi, ada nanah gitu ya.
Tapi infeksi dan juga nanah itu kalian harus tahu bagaimana cara penanganannya kalian pada saat kalian sudah sampai di rumah gitu. Jadi penanganan luka jahitan itu juga tergantung oleh sang pasien sendiri. Jadi misalnya ya, kalau kalian habis selesai operasi gitu ya, terus habis itu pergi merokok-rokok gitu, habis itu pergi minum-minum alkohol, nah kemudian terjadi infeksi, terjadi nanah, itu termasuk kesalahan dari pasien itu sendiri gitu. Makanya selalu dikatakan bahwa bersihkan selalu lukamu secara rutin dan teratur, jangan sampai kena debu, jangan sampai kena kotoran, lalu kemudian jangan sampai basah biar nggak becek, nggak bernanah, hindari merokok dan juga alkohol, dan juga hindari makanan-makanan tertentu seperti seafood gitu. Oke lah teman-teman, dari video ini saya kepengen sharing sedikit kisah klien-klien saya ya. Mungkin kalian bertanya-tanya gitu, dengan banyaknya klien saya selama ini, pernah nggak sih sebenarnya ada yang protes gitu? Pernah nggak sih sebenarnya ada yang merasa gagal oplas gitu ya? Saya akan jujur sama kalian gitu, pernah ada yang merasa gagal oplas itu pernah 2 orang gitu. Ini apa adanya ya yang saya ceritakan sama kalian. Jadi kronologisnya adalah seperti ini. Jadi klien saya ini kebetulan adalah orang yang sudah agak berumur, usianya itu adalah 72 tahun gitu. Yang satu 72 tahun, yang satunya itu adalah umur 50-an. Nah, pada saat itu yang 72 tahun ini dia ingin melakukan facelift gitu. Facelift, fat graft, dan bikin mata gitu ya. Nah, pada saat sampai di rumah sakit gitu, udah oke, semuanya cek kesehatan dan lain-lain segala macam gitu ya, sudah oke. Lalu tiba-tiba malam-malam sekitar jam 12 malam di jam sini, di jam Australia, itu saya dapat telepon dari klien saya ini gitu. Ternyata dia itu mengalami yang namanya panic attack gitu loh. Dia merasa kayak ketakutan karena dia mau operasi besoknya gitu. Katanya dia itu kepengen batal aja, pengen cancel aja operasinya gitu loh. Dan pada saat itu jujur saya merasa kayak kaget banget karena itu jam 12 malam, tiba-tiba saya ditelepon sekitar jam 12 malam, dan itu sudah selesai konsultasi, dia sudah melakukan full pembayaran, full payment gitu ya, dan kemudian dia telepon saya jam 12 malam bahwa dia mau cancel, padahal besok paginya dia sudah harus menjalankan prosedur operasinya dia. Teman-teman, kalian harus ketahui bahwa peraturan rumah sakit adalah kalau misalnya kalian cancel mendadak di hari yang besoknya udah kalian mau oplas gitu ya, semua uang itu akan hangus gitu. Itu adalah peraturan dari rumah sakit di mana aja gitu loh. Ya iyalah, karena kan schedule-nya dokter sudah ditetapkan, ruang operasi juga sudah dipersiapkan gitu ya. Jadi ya aku kaget gitu kan. Terus aku bilang, "Loh, kok gitu?" gitu loh. "Iya, karena ini takut," katanya, "anak-anak semuanya udah pada takut juga dan lain segala macam dan bla bla bla," gitu. Terus aku bilang, "Ya udah, tunggu besok kalau misalnya udah pagi gitu ya, nanti kita bicara lagi dengan pihak rumah sakit gimana enaknya gitu." Besok paginya pada saat saya mau follow up, ternyata si klien saya ini sudah masuk ke ruangan operasi gitu loh. Loh, tapi dia itu tidak jadi melakukan tindakan facelift. Pada saat itu saya bingung gitu loh. Saya bingung dan saya cuma bilang loh sama tim saya yang ada di sana gitu, kok bisa sih dia sudah ada di ruangan teater gitu, teater operasi gitu kan. Dan tim saya bilang, "Oh iya, karena dia sudah konsultasi ulang sama dokter dan jenis-jenis operasinya itu sudah diganti lagi." Dan kemudian saya bilang, "Loh, dia ngambil operasi apa?" gitu. Salah satunya itu adalah dia dikasih face liposuction dan juga dia dikasih eyebrow lifting gitu. Pada saat itu ya teman-teman, saya jujur kaget. Saya kaget dan saya marah gitu. Tapi tim saya dari sana bilang gini, "Loh, pasien udah setuju kok, dia udah oke kok," gitu. Dan seolah-olah itu mereka berpikir kayak, "Ngapain sih lu sewot, ngapain sih lu ribut," gitu loh kan. Padahal si pasien kan udah setuju gitu loh. Nah, inilah teman-teman, yang dimana saya selalu bilang, kalau misalnya kalian mau oplas, yang pertama jangan galau. Kalau kalian masih galau, masih maju mundur untuk oplas, lebih baik nggak usah oplas. Itu yang pertama, oke? Karena kalau misalnya kejadian seperti ini terjadi lagi, yang sakit kepala itu saya, ya. Jadi waktu dia dikasih prosedur face liposuction, itu saya udah nggak setuju banget. Kenapa? Karena kalian bisa bayangkan kulitnya orang yang berusia 72 tahun ya, udah kendor semua seperti ini, lalu kemudian disedot lagi lemaknya, otomatis kulit itu akan semakin kendor turun ke bawah. Tetapi dari rumah sakit bilang, oh dia dikasih prosedur yang namanya plasma kok. Plasma itu adalah membakar ya bagian lapisan di dalam kulit sini, nanti dia setelah terbakar jaringannya, dia tuh kulit jadi kencang. Akan tetapi, untuk kulit yang sangat-sangat kendor, seperti usia 72 tahun, plasma ini tuh tidak ngefek gitu loh. Mungkin ngefek tapi sedikit sekali. Dan apalagi kan lemaknya sudah diambil gitu. Jadi ya nggak bisa gitu loh.
Dan pada saat itu saya udah kayak pusing, udah marah gitu ya. Tapi saya udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi teman-teman, karena dia sudah ada di ruangan operasi. Dan kemudian katanya dari tim saya ya dia sudah oke semua, sudah setuju, dia sudah tanda tangan. Dan hasilnya ya seperti yang sudah saya pikirkan gitu ya. Kulitnya tuh tambah semakin kendor, bukannya mau tambah kencang, tapi yang jadi tuh makin kendor kulitnya gitu. Dan akhirnya pasien saya ini ya dia tidak puas ya dengan hasilnya gitu. Dan rumah sakit juga sudah bilang gitu, ya udahlah kalau misalnya dia mau revisi bisa direvisi gitu. Akan tetapi waktu pihak rumah sakit menghubungi klien yang ini gitu kan, mereka itu seolah-olah kayak menutup diri gitu loh. Jadi anak sama ibunya ini seperti menutup diri, kayak udahlah, udah nggak mau lagi, udah kapok gitu loh. Ya sudahlah, itu pengalaman saya yang pertama gitu. Terus yang kedua itu adalah klien saya yang berusia 50 tahun lebih. Nah, teman-teman kalian tahu dong ya, kalau misalnya usia 50 tahun itu kulitnya di sini tuh yang udah kayak bener-bener apa ya, udah kayak bener-bener tipis dan juga udah keriput gitu ya. Nah, teman-teman kalian harus ketahui, yang paling berat setelah kita oplas itu adalah downtime. Aku selalu bilang yang paling berat itu adalah downtime. Apa sih downtime itu? Yang muka kita itu setelah oplas masih mencong-mencong ya, masih nggak bener, jahitannya mungkin masih gerundul-gerundul kayak di sini. Kalian bisa lihat di sini ada sedikit lipatan gerundulannya gitu. Mungkin kalian bisa lihat di video-video saya yang dulu sebelumnya, muka saya itu yang masih aneh gitu ya. Itu namanya downtime. Downtime itu yang paling susah sekali, apalagi untuk orang-orang yang nggak pernah oplas, apalagi untuk orang-orang yang masih awam dengan namanya oplas. Ya, setiap hari dia jadinya gini. Ini kok masih keriput ya? Ini kok gini ya jahitannya ya? Ini kok seperti ini ya gitu. Jujur terus terang saya tiap hari diteror gitu. Ini kok kayak gini, ini jelek banget, ini kayak bencong, ini kenapa seperti ini gitu. Dan saya selalu bilang, "Ce, sabar, itu downtime, Ce," gitu. Memang downtime itu seperti itu. Dan juga kalau misalnya Cece nggak puas, nanti ada revisi dari rumah sakit gitu loh. Akan tetapi karena klien ini dia kayaknya udah marah banget, dia udah kayak merasa nggak puas banget gitu ya. Akhirnya, ya udah dia akhirnya revisi ke tempat yang lain gitu. Ya itu semuanya keputusan dari klien itu sendiri ya, karena dia sendiri yang memilih nggak mau revisi di rumah sakit yang dia oplas pertama kali itu, jadi akhirnya dia revisilah di tempat yang lain gitu. Padahal sebenarnya kalian harus ketahui bahwa oplas itu selalu ada downtime-nya gitu. Ya teman-teman, makanya kadang ada yang bertanya, bisa nggak sih oplas potong rahang, tarik wajah, fat graft, bikin mata, bikin hidung, bikin dagu, dan lain segala macam, itu semuanya dilakukan satu kaligus. Atau bisa nggak sih kalau misalnya aku nyicil-nyicil? Dan aku selalu jawab seperti ini, kalau di Korea itu bisa dilakukan semuanya sekaligus. Akan tetapi, kalau misalnya di negara lain, itu belum tentu bisa dilakukan semuanya sekaligus. Dan juga tergantung dari budgetnya kalian. Seperti saya, yang saya harus oplas 3 kali, 3 kali saya mengalami yang namanya downtime. Jadi 6 bulan bengkak lagi nggak karu-karuan, 6 bulan bengkak lagi nggak karu-karuan, 6 bulan bengkak lagi nggak karu-karuan gitu ya. Nah, itulah yang namanya downtime. Tapi karena saya udah terbiasa dengan yang namanya oplas, saya sudah tahu bilang, oh ini masih downtime. Contohnya seperti ini. Ini muka saya masih bengkak gitu kan. Kalau misalnya saya orang yang cepat stres, saya akan bilang, duh ini kok masih bengkak sih, ini kok jadi tambah cabi sih, dan lain segala macam. Karena itu adalah downtime-nya gitu loh. Setiap oplas itu ada downtime-nya. Jadi kalau kalian misalnya orangnya nggak sabaran gitu ya, saya sarankan mending lebih baik nggak usah oplas gitu. Karena oplas kalian juga harus menerima downtime, kalian harus menerima ya bener-bener yang masuk akal lah gitu ya. Namanya muka habis diobok-obok, habis dijahit-jahit, disayat-sayat gitu ya. Pasti ada bengkaknya, pasti ada kayak keriting-keritingnya dikit atau apa segala macem gitu. Yang berikutnya lagi, klien saya pernah ada yang bilang gini sama aku, "Ceh, kok setelah aku oplas hidung kok rasanya kurang mancung ya di bagian depannya sini," gitu. Dan aku cuma bilang sama dia, "Say, kamu coba baca deh chattingan kita kembali." Jadi waktu di chattingan itu aku udah menyarankan sama dia untuk melakukan tiplasti. Tiplasti itu apa sih yang di bagian ujung sini? Yang naikin sedikit gini. Nah, dari klien saya ini dia bilang, "Enggak, Ce, aku nggak mau, Ce, terlalu mahal. Aku budgetnya cuma segini aja." Dan aku bilang, ya udah, itu pilihan kamu gitu loh. Kalau memang kamu nggak mau, ya udah gitu. Dan aku udah jelaskan dari awal ya. Kalau misalnya next time setelah kamu ngeliat, oh hidung aku kok bagus ya gitu, aku mau tambah dong tip plastik seperti ini, bisa nggak ditambah? Nggak bisa. Kamu harus bongkar ulang lagi hidungmu untuk bikin tip plastik gitu. Jadi seringkali aku selalu bilang kayak gini, daripada bikin hidung atau bikin oplas setengah-setengah ya, kenapa nggak langsung bikin satu kali bagus? Kalau misalnya belum ada budgetnya, nabunglah dulu, nggak usah buru-buru gitu. Itu yang selalu aku kasih tahu gitu. Oplas itu jangan buru-buru, oplas itu nabung dulu. Kayak aku nabung dulu bertahun-tahun buat bisa oplas gitu. Nggak apa-apa kok kalau misalnya kita nabung untuk mendapatkan sesuatu yang lebih bagus gitu loh. Memang sih kadang kita nggak sabaran gitu ya. Tapi saran saya ini selalu seperti ini. Lebih baik nabung dulu biar kalian nanti bisa melakukan oplas dengan hasil yang maksimal gitu. Terus yang berikut itu sekali lagi, kalau bilang sama dokter, "Dok,
Jangan pernah bilang sama dokter, "Dok, aku mau yang natural." Karena aku pernah ada klien ya, yang dia minta, "Dok, aku mau yang senatural mungkin." Dan bener-bener lah dibikinin dia yang senatural mungkin, cuman diisi implan aja. Hidungnya nggak di osteotomi, nggak di alarplasti, dan akhirnya tetap seperti itu hidungnya, tetapi makin tinggi aja. Lalu kemudian, "Ceh, ini kok kayak gini sih, Ceh?" Aku cuma bilang, "Ya kamu sendiri waktu ngomong sama dokter, mintanya mau natural, padahal aku udah daftarin." Jadi kalau misalnya orang konsultasi sama aku selalu udah liatin, "Oh, hidung kamu butuh ini, butuh ini, butuh ini, butuh ini, butuh ini." Tetapi finalnya tetap adalah pembicaraan kamu sama dokter gitu loh. Jadi meskipun misalnya saya bilang, "Oh, kamu butuh osteotomi, kamu butuh alarplasti," gitu. Tetapi kamu sendiri waktu kamu bicara sama dokter, "Dok, aku mau yang paling natural ya, Dok." Dan akhirnya dokter yang bilang, "Oh, kalau gitu kamu nggak usah osteotomi. Oh, kalau gitu kamu nggak usah alarplasti," gitu. Ya udah, itu udah bukan tanggungannya saya lagi gitu loh. Makanya saya selalu bilang sama klien-klien saya ya, kalau misalnya ada klien-klien saya itu yang agak-agak ngeyelan gitu ya, yang agak-agak, "Kok begini? Ah, sebaiknya aku begini aja ya, aku begini aja." Aku cuma selalu bilang, "Selalu dengarkan agen kamu." Kenapa? Karena agen kamu itu orang yang sudah berpengalaman dengan oplas gitu. Kita udah tahu apa yang terbaik, kita udah lihat semuanya dari awal sampai akhir gitu loh, udah banyak banget case yang kita lihat. Jadi ya otomatis lah, pasti kita tahulah apa yang terbaik itu. Oke teman-teman, sekian video hari ini mengenai garansi oplas. Saya harap kalian bisa lebih teredukasi lagi, dan kalau misalnya kalian mau oplas, dimanapun itu kalian mau oplas, kalian mungkin ada bagusnya bertanya sama dokter, "Dok, kalau misalnya ada miring, ada salah-salah, atau ada apa, bisa nggak saya revisi lagi?" gitu. Karena biar kalian bisa jelas dengan apa yang dokter katakan. Dan juga kalian harus realistis. Realistisnya itu seperti apa gitu. Jangan mengharapkan hasil yang terlalu berlebihan, padahal hidungnya kalian ataupun wajah awalnya kalian tidak bisa mencapai seperti yang kalian inginkan itu. Paham kan maksudnya? Jadi misalnya mata yang sipit banget gitu kan, terus nanti bilangnya, "Aku mau mata aku seperti matanya bule gitu, yang gede banget," gitu. Ya nggak bisa lah gitu, karena kan namanya oplas itu ada maksimalnya, dan kita ini manusia, kita ini udah punya blueprint-nya kita dari Tuhan. Contohnya kita yang wajahnya wajah Asia, terus kemudian goalnya kepengen mukanya kayak artis bule gitu atau seperti siapa. Ya kita juga harus realistis mengenai oplas. Karena kalian harus ketahui bahwa dokter itu juga adalah manusia. Dokter itu bukan Tuhan ya, yang bisa menyulap wajah kalian atau memfotokopi wajah kalian jadi persis seperti artis idola kalian atau siapa gitu ya. Dan kalian harus selalu ingat ya bahwa hasil oplas itu harus selalu dilihat dari postur awal wajahnya kalian dulu gitu. Oke teman-teman, I see you in the next video. Bye bye.